Kalau kita masih berpikir, saya akan nabung pada saat saya sudah tua, sebagaimana stigma yang ada di benak sebagian pihak, bahwa haji hanya layak untuk orang-orang tua saja, maka kapan kita berangkat? Kapan kita berangkat, hadirin yang Allah muliakan? Haji butuh waktu. Haji bukan seperti sholat, haji bukan seperti puasa, yang hari ini kita ingin ibadah, hari ini juga kita bisa laksanakan. Haji butuh proses, haji butuh waktu, haji butuh uang, haji butuh materi, haji butuh fisik. Kalau kita tidak mulai dan kita tidak jadikan Dzulqa'dah sebagai bulan haji, sebagai momentum untuk mengarahkan fokus kita, hati kita menuju tanah suci, kapan lagi kita akan mengerjakan ibadah haji? Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah kewajiban yang harus kita fokuskan. Haji adalah salah satu rukun Islam yang 5, dan haji sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah berfirman, dan hak Allah hadirin, hak Allah. Kalau kita punya bos dan dia punya hak, kita akan tunaikan secepat mungkin kita tunaikan. Allah mengatakan, dan di antara hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, berangkat haji atau berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan haji jika dia mampu. Jika dia mampu, hadirin, bukan ketika dia mau. Haji berkaitan dengan kemampuan, bukan kemauan. Haji berkaitan dengan kemampuan, bukan keinginan. Ada banyak orang mampu haji tapi dia tidak berangkat karena dia belum ingin untuk haji, tapi karena dia tidak mau untuk haji. Kita perlu ingatkan kembali, tolong buka surat Ali Imran ayat 97. Haji dikaitkan dengan kemampuan, bukan kemauan. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji. Mampu, hadirin sekalian. Coba kita tanya diri kita, sudahkah kita mampu? Atau tanya balik diri kita, benarkah kita tidak mampu? Ada banyak orang, apabila dia hitung-hitung pemasukannya dan pengeluarannya untuk kebutuhan tersier dan sekunder, harusnya uang untuk haji sudah kekumpul dari 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu. Tapi dia belum berangkat sampai hari ini, karena nggak kepikiran, karena nggak ada keinginan, karena nggak ada prioritas. Kalau uang itu habis untuk kebutuhan primer, tidak ada isu, hadirin sekalian. Tapi ada banyak orang bisa beli barang-barang dengan angka yang fantastis, tapi tidak punya tabungan haji, tapi tidak ada upaya untuk naik haji. Banyak orang bisa melangkahkan kakinya ke banyak negara, ke belahan dunia, tapi tidak pernah berada di Arafah tanggal 9, berada di Musdalifah malam ke-10, dan tawaf ifadah di tanggal 10 dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, padahal ini adalah hak penciptanya, hak Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada dia. Hadirin Allah muliakan, makanya Allah lanjutkan dan Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, wa man kafar, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, Allah nggak butuh dengan alam semesta. Barang siapa yang tidak prioritaskan haji, Allah nggak butuh dengan dia. Bebas, silahkan saja. Anda mau nomor 2-kan, mau nomor 3-kan, mau nomor 4-kan haji, terserah Anda. Allah nggak butuh. Yang akan hancur Anda, yang akan kehilangan keberkahan Anda, yang akan kehilangan kebaikan adalah Anda, yang akan kehilangan keutamaan haji adalah Anda. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak tertarik mengerjakan ibadah haji. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Selang-selinglah antara haji dan umrah, karena haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran dan dosa, dan itu yang tidak akan Anda dapatkan kalau Anda tidak tertarik haji. Haji adalah obat menolak kefakiran dan kemiskinan, dan haji adalah penghapus dosa. Barang siapa yang haji lalu dia tidak rafath dan tidak melakukan kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, kata Nabi SAW. Ketika dia pulang seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Haji akan menggugurkan seluruh dosa-dosa seorang hamba jika hajinya mabrur, dan itu yang tidak didapatkan bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji.